Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan, pada hari ini kita akan mempelajari tentang petunjuk pengisian format pengkajian keperawatan jiwa. Namun sebelumnya ada baiknya kalau kita lihat dulu materi tentang pengkajian keperawatan jiwa ya yang Bu Arni sampaikan. Setelah itu baru tentang petunjuk pengisiannya, format pengkajian keperawatan jiwa. Ya. Adapun pembelajaran ini tujuannya setelah mengikuti pertemuan diharapkan mahasiswa dapat melakukan demonstrasi untuk mengisi format pengkajian keperawatan jiwa. Yang pertama di format itu ada tentang identitas pasien dan penanggung jawab ya. Ini seperti yang di sebelah kiri ini. Identitas pasien ya. Untuk nama dituliskan dengan awalan kalau laki-laki tuan, perempuan nyonya, kalau sudah berkeluarga menikah, kalau belum nona. Kemudian untuk anak-anak, baik laki-laki ataupun perempuan, usianya di bawah 18 tahun ke bawah ya anak-anak, dilambangkan AN. Nah, harusnya setelah inisial, mohon maaf, setelah PN atau nyonya, dilanjutkan dengan nama. Akan tetapi, jika masih dalam tahap pembelajaran, karena itu merupakan privasi pasien, merupakan aspek etik dalam keperawatan, maka tuliskan saja seperti ini contohnya, Tuan A, inisial nama pertama. Umur ditulis dalam tahun, terhitung dari ulang tahun terakhir pasien ya. Jenis kelamin ini sudah jelas ya, laki-laki atau perempuan. Kemudian untuk tanggal masuk, ini sebaiknya kita tambahkan, ada tanggal masuk ke rumah sakit, ini biasanya pas masuk UGD kapan, kemudian tanggal masuk ruangan, karena di keperawatan jiwa kan tahapannya ada 4 fase ya. Pertama pada fase krisis, kemudian fase akut, fase maintenance, dan fase rehabilitasi. Biasanya saat mahasiswa praktek itu di ruang maintenance, sehingga pasien ini sudah masuknya lama, padahal tanggal masuk itu yang tercantum di rekam medik pasien adalah tanggal masuk ke rumah sakit atau saat fase krisis. Kemudian identitas penanggung jawab ini sama dengan cara pengisian identitas pasien. Kemudian hubungan dengan pasien, tuliskan hubungan yang sesuai dengan hubungan menurut genogram. Misalkan suami berarti dia adalah suami dari pasien. Kalau ibu berarti ibu dari pasien. Kemudian nanti ada alasan masuk dan faktor presipitasi. Nah, untuk alasan masuk ini dideskripsikan karena bentuknya titik-titik, jadi dituliskan. Hanya ini harus dibedakan, yang sering tertukar itu adalah pengisian alasan masuk dan faktor presipitasi. Alasan masuk itu adalah kejadian yang menyebabkan keluarga atau penanggung jawab membawa pasien ke rumah sakit. Isinya itu selalu stresor. Isinya itu selalu respon, bukan stresor ya. Sedangkan kalau presipitasi adalah isinya stresor-stresor yang terjadi kurang dari 6 bulan yang lalu. Yang sudah saya jelaskan perbedaan antara presipitasi dan predisposisi pada model adaptasi stres ya. Nah, yang sering tertukar justru di sini pengisiannya adalah alasan masuk dan faktor presipitasi. Ya, ini sekali lagi kalau alasan masuk adalah respon. Contoh, ada pasien dibawa ke rumah sakit karena membakar rumah. Nah, alasan masuknya adalah membakar rumah karena apa yang dia lakukan yang dinilai oleh masyarakat atau penanggung jawab itu suatu hal yang tidak normal, maka dia menjadikan dia dibawa ke rumah sakit. Sementara kenapa pasien tersebut membakar rumah, ini pasti ada stresor-stresor yang menyebabkannya. Contohnya misalkan di PHK kerja, kemudian ditinggalkan oleh istrinya, ini merupakan presipitasi kalau kejadiannya kurang dari 6 bulan yang lalu. Sedangkan kalau kejadiannya lebih dari 6 bulan yang lalu, maka kita masukkan stresor tersebut menjadi faktor predisposisi. Nah, pada format bentuknya seperti ini dicentang ya. Pernah mengalami gangguan jiwa di masa lalu, kita tanyakan ke pasien, ke penanggung jawab, atau lihat di rekam medis. Kalau iya, dicentang. Kalau tidak, dicentang juga di kolom tidak. Pengobatan sebelumnya, kalau dia pernah dirawat, berarti kan sudah mendapatkan pengobatan. Apakah tuntas sampai selesai, sampai tanda gejalanya hilang, berarti berhasil.
ataukah berhenti sebelum seharusnya dihentikan, ya, kemudian efeknya tidak baik, atau memang sama sekali tidak berobat, ya. Kemudian trauma. Trauma juga dicentang pada pilihan sebelah kiri. Misalkan pernah mengalami aniaya fisik, pernah dikeroyok. Di usia berapa? Di sini dituliskan di bawah kolom usia, ya. Kemudian dia sebagai apa? Kalau dikeroyok berarti dia sebagai korban. Nah, atau misalkan pernah melihat kekerasan yang dilakukan oleh ayahnya kepada ibunya. Berarti kan aniaya, kekerasan dalam keluarga pada usia berapa dia sebagai saksi, ini di sini dicentang. Seperti itu. Kalau ada yang belum tercover di sini, bisa dituliskan di sini dijelaskan. Selanjutnya adalah anggota keluarga yang gangguan jiwa. Ditanyakan kalau ada atau tidak ada, dijelaskan kalau ada hubungannya siapanya, misalkan kakek pasien. Gejalanya seperti apa yang khas, misalkan gejalanya berdiam diri, ya. Kemudian diobati atau tidak. Ya. Selanjutnya pemeriksaan fisik dan psikososial, ya. Untuk pemeriksaan fisik ini dituliskan hasil pemeriksaan tanda-tanda vital dan menuliskan keluhan fisik yang dirasakan oleh pasien. Tapi biasanya pengkajian ini fokus pada luka bekas pasung atau kondisi kebersihan kulit, rambut, dan mulut ke arah personal hygiene. Kemudian genogram sama seperti di keperawatan lain, ini kita tuliskan 3 generasi, ya. Bisa ke atas atau kalau sudah punya anak bisa juga ke bawah, menggunakan simbol-simbol yang sudah disepakati oleh umum. Laki-laki biasanya dengan persegi, perempuan lingkaran, kemudian kalau menikah dihubungkan, ya, garis horizontal antara laki-laki dan perempuannya, suami istri tersebut, kemudian kalau anak garisnya ke bawah. Sudah meninggal diberi tanda silang, pasiennya ditunjuk dengan tanda panah. Nah, kemudian di sini ada jelaskan atau deskripsikan, tuliskan di sini pola pengambil keputusan di keluarga itu bagaimana, apakah dimusyawarahkan atau langsung diputuskan oleh pengambil keputusan. Kemudian tuliskan juga siapa pengambil keputusan di keluarga. Ini menjadi hal yang penting karena apa? Karena sebaik apapun rencana yang kita susun, yang perawat susun, jika pengambil keputusan di keluarga itu tidak setuju, tidak sepakat, maka tidak akan jalan. Misalkan pasien sudah kita berikan edukasi kalau obatnya sudah mau habis, maka harus kontrol. Nah, akan tetapi kalau oleh pengambil keputusannya misalkan ayahnya tidak usah, ya maka tidak akan kontrol. Konsep diri tidak akan saya jelaskan satu persatu lagi, ini direview kembali 5 poin konsep diri, nanti dituliskan dengan cara ini kita kaji, ditanyakan kepada pasien. Selanjutnya adalah pengkajian yang utama di keperawatan jiwa, yaitu pengkajian status mental, ya. Ada 14 poin pengkajian status mental, ini sudah dijelaskan oleh Bu Arni. Cara pengisiannya, ini dicentang di sini. Dicentang, boleh lebih dari 1, boleh ya, kalau memang sesuai lebih dari 1 dicentang. Kemudian dijelaskan, misalkan cara penggunaan pakaian tidak sesuai itu seperti apa. Misalkan pakaian dalam dipakai di luar, seperti itu. Sama semuanya ya, untuk 14 ini dicentang. Kemudian selanjutnya adalah kebutuhan perencanaan pulang atau discharge planning. Ini diisi sejak pertama kali perawat mengkaji pasien. Jadi bukan nanti nunggu pasiennya mau dipulangkan atau sudah ada rencana pulang baru dibuatkan discharge planning. Tapi begitu pertama kali perawat bertemu dengan pasien mengkaji discharge planning pun ini harus dibuatkan. Diisi dengan cara mencentang dan menuliskan sesuai format pertanyaan. Ini saya kira jelas. Kemudian mekanisme coping diisi dengan cara mencentang pilihan yang sesuai, ya. Dan ini diisi boleh lebih dari 1. Jika belum tercover, boleh di sini dituliskan di lainnya. Ya, masalah psikososial, lingkungan, dan aspek medis, ini dituliskan, diisi. Untuk aspek medis, tuliskan diagnosis medis pasien sesuai dengan yang tertera pada rekam medis.
berdasarkan hasil diagnosis dokter berdasarkan kode ICD-10. Jadi diagnosisnya apa? Misalkan skizofrenia, kodenya ini dituliskan juga dalam kurung berapa. Terapi yang diberikan, tuliskan nama obat dan dosisnya dengan lengkap. Nah, nama obatnya apa, dosisnya berapa, terus berapa kali. Ya, itu tentang pengkajian. Selanjutnya, tahap setelah pengkajian adalah kita akan melakukan analisis data dengan kolom seperti yang tertera di sini. Ada tanggal atau jam, kapan kita menganalisis. Biasanya sih ini langsung setelah kita melakukan pengkajian langsung dianalisis. Data fokus, ada data objektif dan data subjektif. Data objektif adalah data yang kita temukan berdasarkan hasil observasi, hasil pengamatan kita, sedangkan subjektif apa yang disampaikan oleh pasien dan keluarganya. Kemudian masalahnya apa dan di paraf diberi nama jelas. Selanjutnya di bawah analisis data, kolom tadi di bawahnya ada diagnosis keperawatan. Di sini dituliskan diagnosis keperawatan berdasarkan urutan prioritas ya. Tidak harus 3 diagnosis atau harus 1 diagnosis, tidak sesuai dengan kondisi pasien. Hanya bentuk diagnosis pada keperawatan jiwa itu bentuknya adalah single statement atau hanya problem saja, tidak menggunakan berhubungan dengan. Misal, harga diri rendah kronis. Sudah titik sampai di sini. Nah, untuk rencana tindakan keperawatan, ini kolomnya seperti ini, mungkin sama dengan di keperawatan lain. Tanggal, jam, diagnosisnya ditulis single statement, tujuan ditulis setelah dilakukan tindakan keperawatan selama titik-titik kali titik-titik jam, pasien dapat disebutkan tujuan umum dari diagnosis tersebut, misalkan pasien dapat meningkatkan harga dirinya dengan kriteria hasil. Pertama, dapat memperkenalkan dirinya, yang kedua dapat seperti itu. Ini bisa dilihat di matriks ya. Nanti saya akan bagikan matriks, atau mungkin sudah sama Bu Arni, apa saja sih tindakan untuk setiap diagnosisnya, tujuan umum dan tujuan khususnya. Intervensinya ditulis menggunakan diawali oleh kata perintah ya, ajarkan, monitor, berikan, ucapkan. Di kolom rasional tulis alasan mengapa merencanakan hal tersebut. Selanjutnya adalah kolom implementasi dan evaluasi. Oke, tanggal atau jam, diagnosis, implementasi. Nah, kalau di jiwa, evaluasi langsung digandengkan di sini. Ya, satu kolom di catatan keperawatan, tidak dipisah. Evaluasinya setiap tindakan langsung SWOT, subjektif, objektif, analisis, kemudian di planning lagi. Di subjektif, misalkan pasien mengatakan lega setelah belajar cara berkenalan dengan satu orang. Objektif, pasien dapat mendemonstrasikan ulang cara berkenalan dengan satu orang. Kemudian masalahnya bagaimana dianalisis atau asesmennya. Harga diri rendah, kronis, masih berarti positif. Ya, planning, sebutkan, ajarkan pasien cara, sebutkan cara apa. Misalkan cara berkenalan dengan 2 orang. Seperti itu. Oke. Ya, demikian untuk petunjuk pengisian dokumentasi di keperawatan jiwa. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.